Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga di 97,9 Radio Sirohuda Deli Serdang. Selamat pagi untuk kedua pendengar tentunya sudah mendengarkan kita selama 1 jam ke depan. Kita nanti akan berbicara di program Tanya BPOM. Saya juga informasikan kalau kita sekarang ini langsung live dari Studio Move yang ada di Hotel Ebistal Medan Patimura. Dan nanti juga Anda bisa bergabung bersama kita di segmen kedua. Di segmen kedua nanti saya buka line telepon, Anda bisa telepon langsung atau WhatsApp juga di 08954284100584 untuk nanti bisa bertanya kepada narasumber yang nanti akan kita berbicara selama 1 jam ke depan ini. Dan acara ini juga bisa Anda saksikan langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Dan saya langsung perkenalkan yang pagi hari ini sudah bersama kita Bapak Kepala Balai Dr. Handes Martin Suhendri, apoteker and farm. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mejua-jua. Mejua-jua ya, sehat ya Pak Martin ya. Alhamdulillah. Ini tahun kedua kita ketemu ya Pak Martin ya. Ini move on ini luar biasa ini kalau untuk bantu kita. Move on ya. Ya jadi harus Radio memang move Harus on ya. Harus move on. Masyarakat pun kita harapkan nantinya juga Move on juga ya Pak Martin. Ya. Baik, selain Pak Martin juga kita kali ini bersama Bang Vicky Fadian SHMH. Beliau adalah selaku pemeriksa bea cukai pertama dari Bea Cukai Kuala Namu atau KNO. Selamat pagi Bang Vicky. Selamat pagi Bang Jaki. Baik, Bang Vicky pagi hari ini menjadi tamu juga mendampingi Bapak Kepala Balai Pak Martin. Kita akan berbicara apa? Kita akan berbicara tentang mengenal obat tradisional yang aman dan just tipnya bagaimana gitu ya. Ada jasa titipnya ya Pak Martin ya. Dan itu nanti urusnya ke Bang Vicky tentunya. Sebelum saya bertanya ke Pak Martin, saya ingin jelaskan kalau obat tradisional ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan atau juga bahan mineral, sediaan sarian atau galenik ya, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-menurun. Ini telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Program Tanya BPOM ini kita akan membahasnya bersama Pak Martin dan juga Bang Vicky. Pak Martin, saya pengen tanya tentang aturan dari obat tradisional atau OT ini ya, ini diatur di BPOM seperti apa aturannya Pak Martin? Baik, selamat pagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Dapat saya jelaskan untuk obat tradisional sekarang kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2023 itu sudah berubah namanya jadi obat bahan alam. Namun itu benar yang disampaikan oleh Mas tadi bahwasanya obat tradisional itu sudah diatur mulai dari saat registration sesuai dengan Permenkes 007 dan untuk produk itu di 007, kemudian untuk pendaftaran izin industrinya itu ada di Permenkes 006 di mana di situ diatur dan di breakdown menjadi oleh Kepala Badan POM kami dengan Perkabadan POM nomor 1384. Nah, di situ alur prosesnya sudah jelas bahwasanya kita itu mengatur mulai dari sertifikat dari cara pembuatan obat tradisional yang baik sampai nanti registration dari produk itu sendiri. Firstly itu mereka harus mendaftarkan dulu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tentang risk based pendaftaran ya berbasis risiko, registrasi berdasarkan berbasis risiko. Itu akan di breakdown menjadi aturan-aturan Badan POM yang lainnya. Di mana Perkabadan POM kami nomor 28 itu pelaku usaha mengikuti registrasinya itu berdasarkan analisis risiko tadi, berbasis risiko tadi mereka akan masuk dulu ke OSS. Dari OSS baru kita breakdown ke kita. Yang penting adalah teman-teman apapun masyarakat pendengar radio ini, tolong jangan gunakan obat tradisional yang cespleng yang diduga mengandung bahan kimia obat. Di mana obat tradisional itu betul-betul sebenarnya dari bahan alam, tetapi tidak boleh satu pun mengandung bahan kimia obat yang ditambahkan ke obat tradisional tersebut. Ini himbauan kami, Mas. Baik, jadi sebenarnya sudah cukup jelas ya seperti apa aturan masalah obat tradisional ini atau dikenal sekarang ini obat bahan alam. Obat gitu bahan ya, alam ya. Obat bahan alam ya Pak Martin ya. Nah, kalau tadi saya dengar memang peraturannya adalah prosesnya memang melalui OSS, online single submission tadi sebenarnya untuk mendaftarkan atau juga registrasi produk tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan kriterianya, selain tadi Pak Martin mengatakan kriterianya itu pasti saya yakin salah satunya tidak mencampurkan bahan yang di luar yang bukan bahan alami atau bahan kimia ke dalam bahan jamu tradisional itu sendiri. Selain itu apa lagi Pak Martin? Ya, jadi begini, dapat dilihat di prosedur yang sudah kita buat, semua pendaftaran online.
tidak boleh mengandung mikrobiologi dan persyaratan-persyaratan lain yang diatur pada Permenkes 07 tersebut, dan juga diatur oleh Perka Badan kami nomor 1384 tahun 2005 tentang tata cara kriteria pendaftaran obat tradisional. Nah, industri obat tradisional itu sendiri sesuai dengan polisi pimpinan kami itu dan dari Kemenkes juga terdiri dari 3 golongan untuk UMOT, ya, usaha mikro obat tradisional, UKOT usaha kecil obat tradisional, dan IOT. Nah, untuk UMOT itu OSS-nya cukup di dinas kesehatan, di dinas PTSP kabupaten kota, sedangkan untuk UKOT itu di provinsi, dan untuk IOT itu harus ke pusat. Ke pusat. Ya, di BKPM. Kemudian kriteria-kriteria lainnya adalah yang penting obat tradisional itu atau obat bahan alam ini aman digunakan oleh masyarakat, baik dari segi mikrobiologi maupun dari segi bahan kimia yang digunakan. Kemudian di aturan pakainya juga harus diatur sedemikian rupa, jangan menggunakan obat tradisional tersebut bersamaan dengan obat-obat branded ataupun obat kimia. Ini yang perlu kita educate kepada masyarakat. Itu persyaratan-persyaratan lain yang diatur sesuai dengan yang kita tentukan. Untuk industrinya, seperti yang kami sampaikan tadi, setelah teman-teman pelaku industri obat tradisional ini mendaftarkan di OSS, itu by system dia akan memilih KBLI-nya 2022, dan itu by system mereka akan masuk ke e-certificacy.pom.go.id. Tidak ada pemberian dokumen-dokumen yang manual lagi. Itu semua by online. By online. Karena apa? Kita membantu masyarakat supaya lebih mudah sesuai dengan instruksi Presiden nomor 26 percepatan perizinan pelaku usaha. Nah, di situ diminta layout ruangan, tata cara SOP dan lain. Kalau teman-teman dari pelaku industri ada masalah, silakan disampaikan ke 0811 60 60 533. Di situ akan kami guideline-nya sudah ada, dan consultation-nya kami juga memberikan soft file nantinya seandainya teman-teman pelaku usaha ini ada kesulitan. Soft file-nya udah ada contoh sama kami, silakan diberi modifikasi saja sama pelaku usahanya, tapi template-nya sudah ada kita buatkan. Demikian. Oke. Sebenarnya kalau berbicara dengan Pak Martin cukup jelas dan detail ya Pak Martin. Makasih. Ya. Jadi Anda yang mendengarkan kita, nanti di segmen kedua baru saya buka informasi mungkin ada dari Anda sekarang ini pelaku usaha, pelaku industri dari obat tradisional ini yang mungkin akan mau ditanyakan, tapi nanti di segmen kedua. Saya mau ke Bang Vicky Fadian dulu. Bang Vicky, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Saya ingin bertanya Bang Vicky, apa sih kaitannya berbicara dengan mengenal obat tradisional yang aman ini dengan bea cukai? Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik nih. Izin Pak Martin ya. Silakan Vicky. Iya. Jadi kalau berbicara dengan obat tadi sudah ranahnya Pak Martin sudah dijelaskan secara panjang lebar. Ya. Namun kita sekarang ini kan berada di dalam perkembangan global yang begitu pesat ya. Betul. Jadi pertukaran informasi, pertukaran barang dan jasa itu sudah tidak lagi mengenal batas negara. Benar. Termasuk di dalamnya itu adalah pemasukan obat-obat tradisional dari luar negeri, seperti di situ itu. Ranahnya bea cukai ya Pak Bang Fadian seperti ya. itu. Nah, kebetulan negara telah mengamanahkan kepada bea cukai untuk mengawasi pemasukan atau pengeluaran barang, sehingga kita ada sinergi dengan beberapa instansi, termasuk dalam hal ini BP POM, karena BP POM yang memberikan regulasi atau yang mengatur tentang obat-obatannya seperti apa, kami nanti yang akan istilahnya mengawasi pemasukannya. Kita pastikan udah sesuai belum dengan regulasi BP POM. Kalau belum sesuai tentunya akan kita tunda dulu persetujuan pengeluaran barangnya sampai itu sesuai. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi yang bisa saya tangkap ternyata ada sinergitas antara bea cukai dan juga BP POM ya, terutama berbicara masalah obat yang masuk dari luar. Benar, nah, regulasi yang seperti apa sih yang lebih ditekankan lagi untuk barang-barang terutama obat-obatan ini ya, yang istilah jasa titip ini atau jastip ini, seperti apa regulasinya di pihak Bea Cukai Kuala Namu? Baik. Secara umum ya, umum untuk pengaturan barang penumpang ini kebetulan karena Kuala Namu dia domain utamanya itu kan pengawasan barang penumpang dan barang kiriman ya. Barang penumpang dan kiriman. Iya, kalau barang kiriman itu paket lah istilahnya kalau ya. masyarakat awam mengenal ya, seperti itu ya. Nah, untuk regulasinya sendiri untuk barang penumpang ini
dia di peraturan Menteri Keuangan. Jadi Bea Cukai ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Betul. Sehingga yang mengatur itu adalah peraturan Menteri Keuangan PMK 203 tahun 2017. Nah, di situ ada 2 kategori barang, Bang Jaki. Iya. 2 jenis kategori barang. Yang pertama barang personal use, ya, personal use, kemudian non personal use. Nah, namun di Indonesia kan, kenapa menggunakan personal use dan non personal use? Karena secara global ya, BP POM, Bea Cukai itu tetap ada juga wadah internasionalnya seperti itu. Ya, seperti Bea Cukai itu ada WCO. Ya itu kan? wadah internasional. Ya, sehingga beberapa peraturan itu ada yang kita ratifikasi menjadi peraturan kita. Nah, istilah barang personal use dan non personal use itu istilah yang global. Nah, kalau di Indonesia kan adalah barang pribadi dan barang non pribadi. Ya, nah di sini nih barang pribadi ini yang kita koordinasi dengan BP POM karena pemasukan obat-obatan tadi termasuk obat tradisional pada prinsipnya memerlukan izin pemasukan dan izin edar. Pada prinsipnya. Namun dikecualikan beberapa untuk keperluan pribadi. Betul. Nah, dikecualikan untuk keperluan pribadi, disitulah istilahnya Bea Cukai ada domainnya seperti itu. Mengenai jumlah segala macam mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Martin. Nanti di itu. segmen kedua ya Pak Martin ya. Bang Ferdian juga nanti di Bang Vicky, maksudnya nanti di segmen kedua kita akan coba bicara lebih panjang lebar lagi. Tapi saya mau informasikan juga, tadi Pak Martin sempat sebutin kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan tentang BPOM, saya informasikan di 0811 6060 533. Itu adalah line yang bisa Anda gunakan untuk bertanya apa saja, mulai dari relugasi atau juga syarat atau juga peraturan-peraturan lainnya bisa di nomor telepon yang saya sebutin tadi. Tapi saya informasikan sebelum saya break, Anda bisa follow Instagramnya Ibistal Medan Patimura untuk bisa mendapatkan berbagai macam produk atau juga program yang ditawarkan oleh Ibistal Medan Patimura, dan nanti di situ juga ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tanya BPOM akan kembali sesaat lagi.